Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kerbau liar meskipun ditusuk pedang, ia tidak terluka, hanya merasa kesakitan sehingga kerbau pun bertambah marah. Dengan cepat ia maju ke depan dan tandukannya berhasil melemparkan seorang prajurit lagi. Sultan Trenggono yang berada di depan gubuk telah melihat belasan prajuritnya tidak mampu mengatasi amukan seekor kerbau liar. Kemudian dilihatnya kerbau itu pun masih mampu melemparkan seorang prajurit lagi. Dua orang prajurit yang telah terluka terkena tanduk dan satu orang terinjak oleh kerbau liar itu telah dibawa menyingkir keluar kepungan. Tumenggung Gajah Birowo, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Kelihatannya para prajurit tidak bisa menguasai keadaan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo melihat sekelilingnya kerbau itu masih mengamuk. Korban terkena tandukannya bertambah satu lagi. Dan prajurit yang terluka itu pun juga telah dibawa menyingkir, diangkat ke pinggir lapangan. Tumenggung Gajah Birowo menjadi bimbang kalau dia maju menghadapi kerbau itu. Bagaimana kalau kerbau itu berlari menuju tempat Kanjeng Sultan? Ronggo Pidekso yang memimpin pengepungan terhadap kerbau liar menjadi berdebar-debar. 4 orang prajuritnya telah terluka dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan terhadap kerbau itu. Sekali lagi Sultan Trenggono melihat seorang prajurit tidak mampu berdiri karena terinjak kaki kerbau. Juga telah dipapah dibawa ke pinggir. 5 orang yang telah terluka akibat amukan seekor kerbau liar telah diangkat ke pinggir lapangan. Ketika dilihatnya sebuah pedang yang diayunkan oleh seorang prajurit tak mampu melukai kerbau itu, Kanjeng Sultan pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil melihat ke arah Tumenggung Gajah Birowo. Apakah seorang Sultan Trenggono harus turun ke lapangan melawan kerbau Danu yang mengamuk di perkemahan? Kata Kanjeng Sultan dalam hati. Setelah melihat ke arah Tumenggung Gajah Birowo, Sultan Trenggono lalu melihat ke arah kerbau yang mengamuk. Kanjeng Sultan pun menyaksikan apakah Tumenggung Gajah Birowo mampu mengalahkan kerbau yang tak mempan ditusuk pedang itu oleh para prajurit Wirotamtomo. Kelihatannya amukan kerbau itu tidak akan teratasi oleh para prajurit Demak. Kanjeng Sultan melihat ketika kekuatan prajuritnya masih utuh, belasan prajuritnya tidak mampu menguasai amukan kerbau liar. Apalagi saat ini prajuritnya telah berkurang 5 orang. Ketika kerbau itu menyerang lagi, 2 orang prajurit maju ke depan, masing-masing memegang tanduk kanan dan kiri. Tak lama kemudian 2 orang prajurit itu pun telah terlempar ke samping. Kerbau ini kuat sekali, lama-kelamaan prajuritku bisa habis, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Dan ia pun bergeser menghadap Sultan Trenggono. Mohon ampun Kanjeng Sultan, apakah hamba dan Adi Tumenggung Gagak Nabrang diperkenankan melawan kerbau itu? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Kanjeng Sultan pun memandang Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Nabrang bergantian. Dan Kanjeng Sultan pun berpikir, kalau keduanya tidak bisa mengalahkan kerbau itu, terpaksa aku sendiri yang akan melawan kerbau Danu. Kanjeng Sultan Trenggono tidak menjawab permintaan Tumenggung Gajah Birowo, tetapi pandangannya diedarkan melihat keadaan di sekelilingnya. Di depannya dilihatnya seekor kerbau liar yang marah masih tegak berdiri. Belum dapat dikalahkan oleh belasan prajuritnya. Bahkan 5 orang telah terluka. Kemudian dipandanginya Ronggo Pidekso yang terlihat kewalahan mengatur perlawanan terhadap amukan kerbau liar.
Kanjeng Sultan yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak melihat Kirangga Pideksa tinggal menunggu waktu kekalahan saja. Sultan Trenggono yang sedang mengedarkan pandangannya tiba-tiba melihat di ujung jalan di tepi tanah lapang ada seorang sedang berdiri melihat para prajurit yang sedang mengepung dan berusaha mengalahkan seekor kerbau liar. Kanjeng Sultan menajamkan pandangannya. Orang itu adalah seorang anak muda yang pernah menarik perhatiannya, Karebet, yang bersalah membunuh Dado Ngawuk dan telah diusir dari kota Raja Demak. Karebet yang melihat pandangan Kanjeng Sultan yang pada saat itu sedang tertuju padanya, maka ia pun segera membungkukkan badannya dalam-dalam serta mengatupkan kedua tangan di depan wajahnya menyembah pada Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono yang melihat Karebet menyembahnya seakan-akan telah menemukan sebuah jalan untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus: membunuh kerbau yang mengamuk dan membahagiakan putrinya Sekar Kedaton, Gusti Putri Mas Cempaka. Tumenggung Gajah Birowo, kau lihat anak muda yang berdiri di ujung lapangan itu? Dia adalah Karebet. Kau ke sana, temuilah dia, bilang pada Karebet, ini perintah dari Sultan Demak. Apabila Karebet mampu mengalahkan Kebun Danu yang sedang mengamuk, maka semua kesalahannya yang lalu akan diampuni dan akan dipulihkan haknya sebagai Lurah Wiro Tamtomo, kata Sultan Trenggono. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu ia pun segera berlari menuju ke tempat Karebet. Setelah sampai di ujung lapangan, Tumenggung Gajah Birowo melihat Karebet membungkukkan badannya sambil berkata, "Hormat saya untuk Ki Tumenggung Gajah Birowo." Kanjeng Sultan melihat Tumenggung Gajah Birowo berbicara dengan Karebet. Saat kemudian Karebet pun masuk ke dalam kepungan para prajurit. Kemudian ia pun berjalan mendekat ke arah kerbau yang baru saja melemparkan seorang prajurit lagi. Tumenggung Gajah Birowo pun segera berlari kembali ke gubuk Kanjeng Sultan. Kerbau liar yang melihat ada seorang yang masuk mendekat menantangnya menjadi semakin marah. Karebet lalu membungkukkan badannya ke arah Kanjeng Sultan. Kemudian kedua telapak tangannya dikatupkan di depan wajahnya. Karebet pun menyembah Kanjeng Sultan. Saat setelah menyembah, ia melihat kerbau liar itu berlari menerjangnya. Dengan cepat Karebet menghindar selangkah ke arah kanan dan dengan cepat tangannya mengambil tanah liat dari dalam telinga kerbau liar itu. Setelah membuang tanah liat, Karebet pun melompat ke belakang kerbau, berlari beberapa langkah menjauh dari kerbau dan dengan cepat dikumpulkannya sebuah kekuatan Aji Astadauna pada telapak tangannya. Dengan mengatur pernapasannya dan memusatkan pikirannya, Karebet berusaha matek Aji Astadauna. Sedangkan kerbau yang merasa kehilangan lawannya menengok ke kiri dan kanan, lalu kerbau pun membalikkan badannya. Dan bersamaan dengan itu Karebet pun telah selesai memusatkan kekuatannya. Aji Astadauna telah manjing di telapak tangan kanannya. Tangan kanan Karebet yang sepanas bara api dari Gunung Merapi siap dihantamkan pada lawannya. Karebet bersiap sepenuhnya. Ia menghadap ke arah kerbau dan ketika kerbau itu menyerang dengan tanduknya, Karebet pun bergeser selangkah ke samping kiri. Kerbau yang merasa serangannya menemui tempat kosong segera membalikkan badannya. Tepat pada saat itu telapak tangan Karebet yang dilambari Aji Astadauna telah menghantam kepalanya, tepat di tengah-tengah di antara kedua tanduknya. Sekejap kemudian kerbau pun terjatuh tumbang. Di kepalanya telah bergambar sebuah telapak tangan berwarna hitam. Melihat Karebet mengalahkan kerbau yang mengamuk itu dengan sekali pukulan ke arah kepala, maka para prajurit bersorak sambil mengangkat pedangnya ke atas. Berteriak boto rubuh. Sultan Trenggono terkejut ketika melihat telapak tangan Karebet menghantam kepala kerbau. Pandangan mata Kanjeng Sultan yang tajam melihat asap tipis mengepul dari kepala kerbau yang terkena telapak tangan Karebet. Karebet menggunakan aji yang sama seperti ketika ia membunuh Prabang Ireng, kata Kanjeng Sultan dalam hati. Setelah melihat kerbau liar itu tidak bangun kembali, maka Kanjeng Sultan pun berkata, "Tumenggung Gagak Nabrang, kau urus para prajurit itu. Nanti kalau semua sudah selesai, perintahkan Karebet supaya menghadapku."
Lalu Kanjeng Sultan pun masuk ke dalam gubuk diikuti oleh Tumenggung Gajah Birowo. Sedangkan Tumenggung Gagak Anabrang pun berjalan menuju tempat Ki Ronggo Pidekso. Di lapangan, sebagian prajurit mengerumuni Kerbo yang sudah mati, bagian lagi mengerumuni Karebet yang baru saja mengalahkan lawannya. Para prajurit segera menyarungkan pedangnya dan mereka bergantian menyalami Karebet. "Hei Rintang Kemukus yang jelek, kita bertemu lagi," kata seorang prajurit Wirotamtomo di sebelahnya. Karebet menoleh, dilihatnya seorang prajurit Wirotamtomo mendekatinya sambil tertawa senang. "Kau Tumpak," kata Karebet. Tumpak pun mendekat dan menyalaminya. Hatinya senang Karebet mampu mengalahkan seekor kerbau liar. Lalu seorang prajurit yang lainnya juga bertanya kepada Karebet. "Kau baik-baik saja Karebet?" tanya seorang prajurit. "Ya Somo, aku baik-baik saja," kata Karebet. Somo pun menyalami Karebet. Tangan Karebet dipegangnya, dilihatnya, dan Somo pun heran. Tangan Karebet bentuknya sama seperti tangannya, tapi tangan itu telah mampu membunuh seekor kerbau liar dengan hanya sekali pukulan di kepalanya. "Tanganmu sama dengan tanganku. Mengapa sekali pukul kerbau itu bisa mati?" tanya Somo. "Kerbau itu memang sengaja mengalah kepadaku," kata Karebet sambil tersenyum. Terdengar tawa Somo, Tumpak, dan beberapa prajurit lainnya. Tapi mereka terdiam ketika seorang datang mendekat Karebet. Beberapa prajurit segera bergeser menepi dan berkata, "Silakan Ki Ronggo." Orang yang datang Ronggo Pidekso yang merasa senang karena lawannya seekor kerbau yang mengamuk telah mati, berjalan mendekati Karebet. "Oh selamat Karebet," kata Ronggo Pidekso. "Ya Ki Ronggo, atas pangestu Ki Ronggo, saya baik-baik saja," kata Karebet. "Kau telah 2 kali menyelamatkan aku Karebet," kata Ronggo Pidekso. "Hanya suatu kebetulan Ki Ronggo," jawab Karebet. Dan Ki Ronggo pun menyalami Karebet sambil menepuk pundaknya. "Aku masih beruntung, betapa malu seorang Ronggo Pidekso apabila tidak mampu mengatasi seekor kerbau yang mengamuk. Untung kau telah membunuhnya," kata Ki Ronggo. Karebet tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan Ki Ronggo. "Kemana saja kau selama ini Karebet?" tanya Ronggo Pidekso. "Di Pengging Ki Ronggo, kadang-kadang pergi juga ke beberapa daerah," jawab Karebet. Ketika Ronggo Pidekso dan Karebet melihat Tumenggung Gagak Anabrang mendekatinya, maka Karebet pun mengangguk hormat. "Hormat saya untuk Ki Tumenggung Gagak Anabrang," kata Karebet. "Selamat, kau telah kembali di lingkungan prajurit Wirotamtomo lagi Karebet," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. Mendengar kata Tumenggung Gagak Birowo kalau Karebet diterima lagi menjadi prajurit Wirotamtomo, yang terlihat paling senang adalah Tumpak. Digoyang-goyangnya kedua lengan Karebet dari belakang sambil tertawa. "Kau menjadi prajurit Lurah Wirotamtomo lagi Karebet? Lurah Karebet?" Karebet pun hanya tersenyum melihat Tumpak tertawa senang. Tumenggung Gagak Anabrang lalu berkata, "Ki Ronggo Pidekso, bagaimana dengan prajurit yang terluka?" "Ada 6 orang yang terluka Ki Tumenggung," kata Ronggo Pidekso. "Karebet, kau tunggu di sini dulu, aku akan menengok prajurit yang terluka bersama Ki Ronggo Pidekso," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Silakan Ki Tumenggung," jawab Karebet. Saat kemudian Ronggo Pidekso bersama Tumenggung Gagak Anabrang berjalan meninggalkan Karebet menuju ke tempat para prajurit yang terluka. Ketika dilihatnya beberapa orang prajurit mengerumuni kerbau yang telah mati, maka Tumenggung Gagak Anabrang pun berhenti sebentar. Ki Tumenggung pun berdecak kagum ketika melihat di kepala kerbau ada gambar telapak tangan yang berwarna hitam. Luar biasa kemampuan Karebet. Sekali pukul kerbau ini mati dengan kepala terbakar. Di kepalanya ada gambar telapak tangan berwarna hitam. "Aku pun tak mampu kalau harus berbuat seperti ini," kata Tumenggung Gagak Anabrang dalam hati. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan menemui beberapa prajurit yang terluka, yang masih berada di tepi lapangan dan sedang dirawat oleh sesama prajurit. "Bagaimana luka kalian?" tanya Ki Tumenggung. "Tidak apa-apa Ki Tumenggung, hanya luka ringan terkena tanduk kerbau," kata salah seorang prajurit yang bahannya sobek terkena tanduk.
Ki Tumenggung lalu berkata pada prajurit sebelahnya, "Tulang kakimu patah?" tanya Ki Tumenggung. "Tidak, Ki Tumenggung, hanya sedikit terkilir. Ketika jatuh dilempar kerbau ke belakang. Tumpuan kakiku sedikit terpleset," jawab prajurit itu. "Mudah-mudahan kalian besok sudah mampu pulang ke kota raja dengan naik kuda," kata Ki Tumenggung. "Kalau besok pagi mudah-mudahan sudah baik, Ki Tumenggung." Tumenggung Gagak Nabrang kemudian kembali lagi ke tempat Karebet dan ia pun berbicara dengan Ronggo Pidekso. "Ki Ronggo, kau singkirkan bangkai kerbau Karebet, akan aku ajak menghadap Kanjeng Sultan." "Baik, itu Tumenggung," kata Ronggo Pidekso. "Ayo Karebet, kita ke gubuk Kanjeng Sultan," kata Ki Tumenggung. "Baik, Ki Tumenggung," jawab Karebet. Keduanya lalu menuju gubuk Kanjeng Sultan. Karebet pun disuruh menunggu di luar. Lalu Tumenggung Gagak Nabrang pun masuk ke dalam gubuk. Dan tak lama kemudian Ki Tumenggung keluar lalu menyuruh Karebet masuk ke dalam gubuk. Karebet kemudian masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk terlihat Kanjeng Sultan sedang duduk dihadap oleh Tumenggung Gajah Birowo lalu Tumenggung Gagak Nabrang. Gerah duduk di sebuah dingklik, sedangkan Karebet duduk di bawah di atas anyaman daun kelapa. Setelah duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan, maka Karebet pun menyembah pada Kanjeng Sultan Trenggono. "Karebet," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Karebet, hukuman yang aku berikan kepadamu karena kesalahanmu membunuh Dado Ngawuk, aku cabut karena kau telah membunuh Kebondanu," kata Sultan Trenggono. "Mulai hari ini kau telah bebas berada di kota raja. Dan mulai besok lusa kau akan kembali menjadi seorang lurah Wiro Tamtomo," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh, terima kasih Kanjeng Sultan," kata Karebet sambil menyembah. "Selama menjalani hukuman kau pergi kemana saja Karebet?" tanya Sultan Trenggono. "Hamba beberapa waktu yang lalu kembali ke Pengging Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau tidak pulang ke Tingkir?" tanya Sultan Trenggono. "Tidak Kanjeng Sultan, hamba tidak ingin melihat Biyung menjadi bersedih," jawab Karebet. "Ya, mulai besok lusa dudukanmu sebagai Lurah Wiro Tamtomo telah pulih kembali. Nanti semuanya biar diatur oleh Tumenggung Gajah Birowo," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau akan ke kota raja sekarang? Kau akan tidur di mana?" tanya Kanjeng Sultan. "Hamba akan ke kota raja sekarang dan hamba nanti akan tidur di dalam Suroratan. Ikut paman Ganjur Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Ya, kau boleh pulang sekarang," kata Kanjeng Sultan Trenggono. Setelah mengucapkan terima kasih dan menyembah sekali lagi, maka Karebet pun keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Ketika Karebet telah berada di luar gubuk, di lapangan telah terjadi kesibukan. Beberapa prajurit berusaha mendirikan gubuk yang telah roboh. Sebagian lagi beberapa orang sedang menyeret bangkai kerbau. Karebet pun kemudian menghampiri para prajurit dan ia pun berpamitan akan mendahului ke kota raja. "Lusa kita ketemu lagi Ki Lurah Karebet," kata Tumpak. "Ya," kata Karebet dan Karebet pun segera pergi meninggalkan perkemahan. Karebet berjalan cepat. Setelah agak jauh maka ia pun menuju ke tikungan sungai di sebelah barat perkemahan, tempat ia berjanji akan bertemu dengan 3 orang temannya. Tak lama kemudian sampailah Karebet di belokan sungai dan di sana telah menunggu 3 orang temannya, Ki Wuragil, Mas Monco, dan Adi Joko Wilo, kata Karebet. Mereka bertiga pun bergeser maju ke depan. "Aku sudah berhasil bertemu Kanjeng Sultan dan sudah diampuni semua kesalahanku. Besok lusa aku akan dipulihkan lagi kedudukanku sebagai seorang Lurah Wiro Tamtomo," kata Karebet. "Nah, sekarang aku akan ke kota raja Demak. Kalian kembali ke Banyu Biru. Nanti apabila yang dikatakan Ki Buyut Banyu Biru itu benar-benar terjadi dan aku bisa mendapat kemukten, maka kalian akan aku jemput. Kalian akan ikut mukti bersamaku," kata Karebet. 3 temannya mengiyakan dan mereka pun senang mendengar janji seorang yang telah dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo maupun Ki Buyut Banyu Biru akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. "Ki Wuragil, Mas Monco, dan Ko Adi Joko Wilo, kita berpisah sekarang. Aku akan pergi menuju ke kota raja,"
kata Karebet. Setelah menerima bungkusan miliknya yang berisi pakaian dan sebuah pedang pendek, maka Karebet pun menyalami ketiga temannya. Setelah itu mereka pun berpisah. Muragil bersama kedua temannya kembali ke Banyu Biru lewat jalan yang telah dilalui kemarin. Sedangkan Karebet mengambil jalan lain. Karebet pun berjalan bukan lewat jalan yang dilalui semula, tapi agak ke utara. Lewat jalan yang sudah terbuka, jalan yang sering dilalui rombongan berkuda Kanjeng Sultan ketika berburu ke hutan Prawoto. Aku harus berjalan cepat supaya sebelum matahari terbenam, aku sudah sampai di kota raja, kata Karebet dalam hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, kata Karebet, dan ia pun berjalan cepat ke arah barat. Bahkan kadang-kadang diselingi dengan berlari-lari kecil. Ketika matahari hampir sampai di puncak, Karebet baru saja tiba di tepi sebelah timur Sungai Serang. Setelah menyeberangi Sungai Serang, Karebet terus berjalan ke arah kota raja Demak. Istirahat sebentar, hanya makan beberapa buah jambu air yang ditemuinya di perjalanan. Karebet yang seakan-akan berlomba dengan bergeraknya matahari ke arah barat membuat ia berjalan cepat, bahkan kadang-kadang berlari-lari, membuat perjalanannya cepat sekali. Ketika Karebet tiba di tepi sebelah timur Sungai Tuntang, matahari masih belum terbenam. Ia pun menarik napas lega. Ternyata aku belum terlambat, katanya dalam hati. Karebet pun segera masuk ke dalam air menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam. Berapa saat kemudian Karebet telah berada di tepi sebelah barat Sungai Tuntang. Selanjutnya ia pun melanjutkan perjalanan menuju keraton. Matahari belum terbenam. Aku belum terlambat, katanya dalam hati. Waktu terus berjalan, matahari hampir tenggelam, bergeser turun ke cakrawala sebelah barat. Ketika senja telah membayang, kelihatan Nyai Madusari baru saja keluar dari pintu keputren. Lalu ia pun keluar melalui pintu gerbang keraton, berjalan pulang ke rumahnya di dalam Ketepunggungan. Setelah berjalan agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik batang pohon muncul seorang pemuda yang membawa sebuah bungkusan. Seorang pemuda yang beberapa condro yang lalu telah menemuinya, lalu menghilang dan kini tiba-tiba telah berdiri sambil tersenyum di depannya. Kau. Nyai Madusari kaget, suaranya terputus-putus sambil tangannya menunjuk pada pemuda itu. Nyai Madusari seperti tidak percaya pada penglihatannya. Ia lalu mengucek-ucek kedua matanya, tetapi betapa terkejutnya Nyai Madusari ketika ia membuka matanya. Pemuda yang bawa bungkusan yang telah dikenalnya, yang tadi berada di depannya, kini telah tidak ada, hilang. Nyai Madusari menengok sekelilingnya, tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya, sepi. Hilang, tidak ada. Di mana dia? Kata Nyai Madusari dalam hati. Tapi tiba-tiba Nyai Madusari terkejut bukan buatan ketika pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. Dengan cepat Nyai Madusari menengok ke belakang, dilihatnya seorang anak muda membawa sebuah bungkusan sambil tersenyum kepadanya. Kau Karebet? Tanya Nyai Madusari. Ya Nyai, aku Karebet, kata Karebet. Kau senang menggodaku, kau senang membuat aku kaget setengah mati. Kalau aku kaget kemudian aku pingsan, nanti bagaimana coba? Kata Nyai Madusari. Karebet pun hanya tertawa mendengar kata-kata Nyai Madusari. Karebet, saat ini kau masih menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Kalau ketahuan prajurit Wirotamtomo, kau bisa ditangkap, kata Nyai Madusari. Tidak Nyai, aku kesini bawa kabar gembira, kata Karebet. Kabar apa Karebet? Tanya Nyai Madusari. Aku sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Nyai Madusari terkejut, kemudian dia pun bertanya, mulai kapan? Mulai hari ini, jawab Karebet. Hari ini Kanjeng Sultan masih berburu di hutan Prawoto, belum pulang, kata Nyai Madusari. Ya, aku menghadap Kanjeng Sultan di hutan Prawoto, jawab Karebet. Nyai Madusari tidak menjawab, ia pun masih terlihat kaget melihat Karebet berada di kota raja. Besok lusa aku sudah bertugas sebagai Lurah Wirotamtomo lagi, kata Karebet meneruskan.
Katakan kepada Gusti Putri janjiku untuk kembali ke kota raja telah aku penuhi, kata Karebet. Aku akan memberitahu Gusti Putri, kata Nyai Madusari. Kemudian ia pun cepat-cepat berjalan kembali menuju keraton. Langkah Nyai Madusari terayun cepat kembali berjalan masuki pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton prajurit penjaga menegurnya. Mengapa kembali, Nyai? Apakah cincinmu ketinggalan lagi, Nyai Menggung? Nyai Madusari menoleh ke prajurit penjaga gerbang. Kok lagi? Prajurit itu pun tertawa. Nyai, belum tua sudah mulai pikun. Tanpa menghiraukan penjaga pintu, Nyai Madusari berjalan secepatnya menuju ke Putren. Senja telah berlalu, langit semakin lama semakin redup. Malam mulai turun setelah bertemu dengan Nyai Madusari. Saat itu Karebet sedang berjalan menuju dalam Suroratan untuk menemui pamannya. Paman Ganjur sudah semakin tua. Mudah-mudahan paman masih dalam keadaan sehat, kata Karebet dalam hati. Dalam Suroratan sudah tidak jauh lagi. Karebet terus berjalan. Bentar lagi akan masuki pintu gerbang. Ketika Karebet akan masuki pintu gerbang, ia pun menghentikan langkahnya karena bertepatan dengan keluarnya seekor kuda dari pintu gerbang. Penunggangnya, Tumenggung Suronoto, terkejut melihat Karebet berada di depan rumahnya. Hingga Ki Tumenggung Suronoto pun menghentikan kudanya. Kok Karebet? Kata Ki Tumenggung. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet sambil membungkukkan badannya. Karebet, bukankah kau sedang menjalani hukuman Kanjeng Sultan? Kau tidak boleh berada di kota raja? Tanya Ki Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, tapi saya sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Tumenggung Suronoto menganggukkan kepalanya. Sejak kapan kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan? Mulai hari ini, Ki Tumenggung, kata Karebet. Kau menghadap Kanjeng Sultan di hutan Prawoto? Tanya Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, kata Karebet. Baik, soal pengampunan dari Kanjeng Sultan besok akan aku tanyakan kepada Kakang Tumenggung Gajah Bilowo. Sekarang kau mau kemana, Karebet? Tanya Tumenggung Suronoto. Saya akan menemui Paman Ganjur. Kalian minta izin Ki Tumenggung untuk menginap 2 malam di tempat Paman Ganjur, kata Karebet. Ya, tidak apa-apa, silahkan saja. Sekarang aku pergi dulu, Karebet. Aku akan ke dalam Suropaten, kata Ki Tumenggung. Silahkan, terima kasih Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Suronoto menjalankan kudanya ke depan dan kudanya pun berlari menuju dalam Suropaten. Lalu Karebet pun masuk ke dalam Suronatan menemui pamannya Ki Ganjur. Malam itu Ki Ganjur sedang duduk di lincak di depan rumah, pikirannya melayang-layang. Ada rasa rindu kepada kakaknya, Nyai Ageng Tingkir. Tetapi untuk pergi ke desa Tingkir, Ganjur pun merasa sudah tua, tidak mampu untuk melakukan perjalanan sendiri. Ganjur yang sedang duduk melamun di depan rumah mendengar langkah seseorang di dalam kamarnya. Lalu disusul keluarnya seorang sambil membawa ceting berisi nasi. Paman Ganjur sudah makan? Nasi ini boleh saya makan? Tanya orang itu. Ya makanlah, aku sudah makan tadi. Itu ada belut bakar dan sambal, jawab Ganjur acuh tak acuh. Orang yang membawa ceting kemudian berbalik masuk ke dalam rumah lagi. Dan Ganjur pun kemudian melanjutkan lamunannya yang terputus. Betulnya Ganjur ingin pergi ke desa Tingkir bersama keponakannya. Tetapi saat ini, ponakannya yang dulu pernah menjadi seorang Lurah Wiro Tamtomo sedang menjalani hukuman. Ia tidak lagi menjadi seorang prajurit dan telah diusir dari kota Raja Demak karena dianggap bersalah membunuh Dadung Awu. Sejak dia diusir dari kota raja sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Sekarang Karebet berada di mana? Aku pun tidak tahu, kata Ganjur dalam hati. Tapi kemudian Ganjur pun terkejut seperti digigit kalajengking kalau keponakannya telah menjalani hukuman diusir dari kota raja. Lalu orang yang keluar membawa ceting tadi siapa? Ganjur pun kemudian tergesa-gesa masuk dalam rumah. Dengan cepat Ganjur masuk ke dalam rumah dan dilihatnya seorang anak muda sedang makan nasi dengan lauk belut bakar beserta sambalnya. Karebet, kok Karebet? Kapan kau pulang? Tanya Ganjur.
Yang ditanya tidak menjawab, mulutnya masih mengunyah nasi dan tangannya masih megang belut bakarnya. Dia hanya menengok sebentar ke arah pamannya, Ganjur. Tiba-tiba Ganjur tersadar. Dengan cepat ia menuju ke depan, kemudian menutup pintunya. Lalu ia pun berjalan kembali menuju ke tempat Karebet. Karebet, bagaimana kau bisa masuk ke dalam Suronatan ini? Kau tidak terlihat oleh para prajurit Wirotamtomo? Tanya Ganjur khawatir. Yang ditanya tidak menjawab, hanya menunjukkan ceting yang sudah kosong. Habis paman, nasinya sudah saya habiskan, kata Karebet. Karebet, kalau kau terlihat prajurit Wirotamtomo, kau bisa ditangkap, kata Ganjur. Karebet tidak menjawab, ia minum air beberapa teguk, lalu ia pun membereskan ceting dan peralatan makan lainnya, dan dibawanya ke belakang. Pamannya mengikuti dari belakang sambil berkata, kau bisa ditangkap, Karebet, dan kalau Kanjeng Sultan tahu kau kesini, kau bisa dihukum dengan hukuman yang lebih berat lagi. Paman, betulnya aku sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Dari dulu kau memang senang bercanda, Karebet, kata pamannya. Tidak, paman, aku tidak bercanda. Kanjeng Sultan Trenggono memang memberi pengampunan kepadaku. Besok lusa aku sudah bisa bertugas lagi sebagai Lurah Wirotamtomo, kata Karebet. Cepat sekali, kata Ki Ganjur. Ya paman, memang cepat, kata Karebet. Syukurlah kalau begitu, besok lagi supaya kau harus lebih berhati-hati. Jangan mudah membunuh orang, kata Ki Ganjur. Ya paman, jawab Karebet. Besok sore katanya Kanjeng Sultan baru pulang dari hutan Prawoto, kata pamannya. Ya paman, jawab Karebet. Kau akan tidur di sini? Tanya Ganjur. Ya paman, tadi waktu di depan Regol aku sudah bertemu dengan Ki Tumenggung Suronoto dan sudah minta izin untuk tidur di sini. Nanti aku tidur di sini 2 malam, paman. Lalu untuk seterusnya aku tidur di dalam lor. Ya, lalu besok sehari kau akan di rumah saja? Tanya Ki Ganjur. Tidak paman, aku besok akan pergi ke Gadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, jawab Karebet. Ya, kau pasti lelah, istirahatlah, kata pamannya. Nanti sajalah paman, aku akan mandi dulu, jawab Karebet. Pamannya pun kemudian meninggalkan Karebet dan kembali duduk di depan rumah. Malam itu bulan kelihatan terang, Karebet dan pamannya Ganjur duduk berdua di teras rumah. Selama kau menjalani hukuman, kau kemana saja, Karebet? Tanya Ganjur. Karebet mandang ke pamannya, lalu ia pun menjawab. Aku pulang ke Pengging, paman. Ganjur pun masih bertanya lagi. Kau pulang ke Tingkir juga? Tidak, paman. Aku khawatir Biung menjadi sedih, jawab Karebet. Mendengar kata-kata kemenakannya, Ganjur pun menganggukkan kepalanya. Ya, Biungmu tidak usah mengetahui kalau kau pernah dihukum. Sekarang setelah aku mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, aku berani pulang ke Tingkir, paman, dan tak akan membuat Biung bersedih, kata Karebet. Karebet, aku sudah pikun, aku tidak berani berjalan sendiri. Kalau kau pulang ke Tingkir, aku ikut bersamamu, kata Ganjur.